Bab 1986, Penindasan. Singa 9 neter meraung, melindungi Aiden dan menghadapi Feng Yunbo. Singa neter 9 memiliki garis keturunan prasejarah, memiliki bakat luar biasa dan sangat kuat. Pada saat ini, dia merasakan adanya bahaya yang mengancam Aiden, jadi dia langsung bergegas keluar dan berubah menjadi tubuh besar lagi. Feng Yunbo melihatnya dengan sangat terkejut. Singa 9 neter adalah spesies yang sangat langka, bahkan jika orang yang sangat kuat menemukannya. Namun, singa 9 neter pada dasarnya sangat sombong dan lebih baik mati daripada menyerah kepada manusia. Sungguh mengejutkan bahwa Aiden, seorang kultivator spiritual tahap awal yang masih kecil, benar-benar dapat menaklukkan singa 9 neter. Feng Xiaotian dan Feng Yi, kakak beradik, bertekad untuk melindungi Aiden dan mencegah Feng Yunbo mengambil tindakan dengan cara apapun. Feng Yunbo sangat marah. Jika Aiden tidak meninggal dan berita itu bocor, keluarga Feng akan tamat. Xiaotian, Yi, jika kalian berdua berani menghentikanku lagi, jangan salahkan ayahmu karena menghukum kalian untuk menghadap tembok di gunung belakang selama 10 tahun tanpa diizinkan keluar. Feng Yunbo mengomel. Ayah. Feng Xiaotian mengepalkan tangannya dan berkata, sekalipun kau menghukum aku dan adikku untuk menghadap tembok selama 100 tahun, kami tidak akan pernah membiarkanmu membunuh saudara Aiden. Ketidaktahuan. Feng Yunbo sangat marah. Dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat menyerang kakak beradik itu. Kekuatan kakak beradik itu mungkin berada di tahap tengah lintai, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menandingi Feng Yunbo. Dalam sekejap itu juga, kakak dan adik itu merasa mereka tidak dapat bergerak sedikit pun, tidak dapat bergerak, dan terpaku di tempatnya. Ayah! Sang kakak dan adik berteriak. Feng Yunbo tetap tidak tergerak dan berjalan menuju Aiden. Singa 9 neter meraung, dan lapisan api suci 9 neter terbakar di tubuhnya, menimbulkan suara mendesis. Aura kuat dari 9 neter lion dengan cepat menarik perhatian anggota keluarga Feng lainnya, dan aliran cahaya mengalir dengan kecepatan yang luar biasa. Cahaya itu menyebar ke depan, dan seorang pria parubaya yang tampak agak mirip dengan Feng Yunbo muncul di tempat. Orang ini adalah Feng Yunju, adik laki-laki Feng Yunbo dan putra Feng Hua. Begitu Aiden melihat orang itu, dia berpikir ada sesuatu yang salah. Dia baru saja membunuh Feng Hua dan pengikutnya di gunung belakang belum lama ini, jadi masalah itu mungkin telah bocor. Saudara laki-laki. Feng Yunju meneriakkan Feng Yunbo, lalu menampakkan niat membunuh yang tak berujung dan menatap Aiden. Feng Yunbo tidak menyadari situasi saat ini dan hanya berpikir bahwa saudaranya tertarik ke sini oleh aura ganas dari 9 neter lion. Berikan orang ini kepadaku. Aku akan memakan dagingnya, meminum darahnya, dan mencekik jiwanya selamanya. Feng Yunju berkata dengan galak. Feng Yunbo sedikit terkejut. Dia masih tidak mengerti mengapa saudaranya sendiri tampaknya memiliki kebencian yang begitu besar terhadap Aiden. Namun dia tidak punya organisasi, dan menurut pendapatnya, Aiden memang ditakdirkan mati. Feng Yunju langsung bertindak. Kekuatannya mirip dengan Feng Yunbo, tetapi dia jauh lebih kejam. Niat membunuh menyeruak, tinju beterbangan, dan mereka menyerbu ke arah Aiden Zen. Seluruh tubuh Aiden juga memancarkan cahaya kemasan seni bela diri. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan sekarang karena keadaan sudah seperti ini. Prajurit adalah eksistensi paling kuat di benua abadi, berbeda dari sistem iblis dan Tao. Sosok Aiden berbalik dengan cepat, menyerbu ke kiri dan kanan dan menghantam tinju Feng Yunju. Bang, bang, terdengar beberapa suara keras berturut-turut. Kekuatan Aiden terlalu rendah dan dia terhempas mundur oleh aliran udara yang kuat. Prajurit, kamu adalah seorang prajurit. Kaulah yang membunuh anakku. Aku ingin kau mati. Feng Yunju meraung saat ia menemukan mayat putranya Feng Hua dan para pengikutnya di gunung belakang. Setelah memeriksa mayatnya, dia mendapati putranya, Feng Hua, dipukuli hingga meninggal dengan pukulan. Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Aiden yang datang ke keluarga Feng. Orang ini memiliki asal-usul yang misterius dan kultivasinya tidak tinggi, tetapi dia aneh dalam segala hal. Pada saat ini, melihat Aiden memperlihatkan ilmu bela dirinya, dia langsung mengerti. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Aiden. Menghadapi angin kencang dan awan, dia berpikir tentang cara melarikan diri. Singa 9 neter menyerbu ke depan dan menghalangi serangan Feng Yunju dengan tubuhnya yang besar dan sekeras besi. Meskipun singa 9 neter ini tampak seukuran anak sapi, ia belum dewasa. Kekuatannya mungkin hanya sekitar tahap tengah lintai. Seperti Feng Yunju dan Feng Yunbo, dia adalah master di tahap awal lautan kesadaran. 9 neter lion sepenuhnya menunjukkan kekuatan dan keganasan garis keturunan primordial. Dia benar-benar menahan cahaya tinju Feng Yunju. Meskipun dia meraung marah setelah dipukul, itu masih cukup mengejutkan. Kembalilah, kau bukan tandinganku. Melihat ini, Aiden berteriak pada 9 neter lion. Singa 9 neter telah mengikutinya selama beberapa waktu, dan dia tidak ingin melihatnya mati. Raung, singa 9 neter meraung ke arah Feng Yunju dan ke langit. Kau bukan hanya membunuh anakku, kau juga seorang pejuang. Seluruh benua tidak akan mentolerirmu. Feng Yunju berkata dengan nada membunuh. Aiden tidak banyak bicara, dan menjawab, Feng Hua memang pantas mati. Beri aku kesempatan lagi dan aku akan membunuhnya tanpa ragu.
Ah, Feng Yunju sangat marah. Feng Hua adalah putra kandungnya. Meskipun dia sedikit manja dalam kehidupan sehari-hari, darah lebih kental daripada air. Sekarang dia meninggal dengan cara yang tragis. Bagaimana mungkin dia, sebagai seorang ayah, bisa menanggungnya? Berlututlah dan minta maaf kepada anakku. Oh, Aiden mencibir. Kalau saja aku tidak datang ke dunia ini secara tidak sengaja, seluruh kultivasiku akan tersegel. Seorang kultivator kecil dengan lautan kesadaran yang sebanding dengan dewa bahkan tidak dapat menahan auranya. Apakah kamu bisa menahannya? Pengadilan kematian. Feng Yun mengumpulkan amarah dan niat membunuhnya. Sinar cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, berkumpul menjadi lapisan niat membunuh, menghalangi semua lingkungan sekitar. Aiden merasakan tekanan luar biasa pada awalnya, tetapi kekuatan tempur yang dapat dikerahkannya sungguh terbatas. Kalau keadaannya terus begini, kecuali ada hal yang tidak diharapkan, dia pasti mati. Sinar cahaya terang menyapu Aiden dari segala arah, dan Aiden seringkali berada dalam bahaya. Setiap kali dia menangkis serangan, dia terdorong mundur beberapa meter dan tanah pun retak. Aliran udara yang kencang itu berdampak pada tubuhnya, menyebabkannya retak secara bertahap. Tetapi hal ini tampaknya lebih mengejutkan bagi saudara Feng Yunbo dan Feng Yunju. Anda harus tahu bahwa tidak ada kultivator di alam lingtai yang dapat menahan serangan semacam ini. Dan sungguh luar biasa Aiden masih mampu bertahan sampai sekarang. Prajurit memang menakutkan, itulah pendapat bulat kedua bersaudara itu. Singa 9 meter meraung, dan tubuhnya diselimuti oleh sepasang tangan besar yang terbentuk oleh angin dan awan, keempat kukunya terus merangkak menuju tanah. Feng Yunbo tidak mengambil tindakan lebih lanjut, tetapi menyaksikan Feng Yunju membunuh Aiden dari samping. Ayah, tolong bantu kakak Aiden. Feng Yi melihat semuanya dan merasa khawatir. Selama kurun waktu bersama ini, bukan hanya karena Aiden telah menyelamatkan hidupnya, tetapi yang lebih penting, dia telah mengembangkan beberapa perasaan aneh terhadap Aiden di dalam hatinya. Yi, jangan main-main. Sekalipun pamanmu yang kedua tidak membunuh orang ini, ayahmu akan membunuhnya secara pribadi. Feng Yunbo mengomel. Ayah. Feng Yi berteriak dengan mata merah. Melihat tubuh Aiden berlumuran darah, dia tenggelam dalam serangan cahaya keemasan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Feng Yi tidak peduli dengan hal lain. Dia berteriak pelan dan berubah menjadi seberkas cahaya putih, melesat langsung ke arah Feng Yunju. Bab 1987, Keberangkatan. Feng Yun berkumpul bersama dengan cahaya keemasan yang kuat, menghalangi semua lingkungan, bersumpah untuk membunuh Aiden. Tetapi pada saat kritis ini, Feng Yi bergegas maju tanpa ragu-ragu dan berdiri di depan. Yi! Feng Xiaotian, Feng Yunbo, dan Aiden berteriak bersamaan. Namun, sudah terlambat. Kultivasi Feng Yi hanya satu tingkat lebih tinggi dari Aiden, dan dia berada di tahap tengah alam spiritual. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan angin dan awan di tahap awal lautan kesadaran? Kakak kedua, hentikan. Feng Yunbo juga mengambil tindakan dalam sekejap. Namun, sudah terlambat. Cahaya keemasan yang kuat langsung menghantam Feng Yi dan menjatuhkannya. Sosok Feng Yi melayang bagaikan layang-layang yang talinya putus. Seteguk darah muncrat keluar dan wajahnya langsung pucat pasi. Adik. Feng Xiaotian bergegas mendekat, memeluk Feng Yi, dan mulai berteriak. Kakak, lindungi kakak Aiden. Feng Yi memegangnya erat-erat, namun perlahan menutup matanya. Paman kedua, kamu sangat kejam. Kamu benar-benar memperlakukan Yi dengan sangat kasar. Feng Xiaotian meraung. Feng Yunju berhenti dan berkata dengan tidak senang, Yi terlalu bodoh. Dia rela mati demi orang yang sekarat. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Diam. Feng Yunbo tidak tahan lagi. Feng Yi adalah putri kesayangannya. Hidup atau matinya masih belum pasti saat ini, tetapi Feng Yunju tidak menganggapnya serius. Aku tidak peduli jika kau membunuh Aiden, tapi jika kau menyakiti Yi, aku pasti tidak akan tinggal diam. Feng Yunbo bergegas mendekat, membentuk segel sihir dengan tangannya, dan kekuatan dahsyat mengalir ke tubuh Feng Yi, namun sayang, Feng Yi masih belum bisa bangun. Aiden menghela napas dan terus berjalan tanpa mempedulikan luka-lukanya. Kemudian dia melihat kondisi Feng Yi. Jika pukulan ini menimpanya, nasibnya juga tidak akan baik. Feng Yi lah yang membantunya memblokir serangan dan menyelamatkan hidupnya. Saat ini, Feng Yi hanya memiliki sisa jiwa. Karena kultivasinya terlalu rendah, ia tidak dapat bangkit kembali hanya dengan sisa jiwa. Kaulah yang membunuh putriku. Aku akan membunuhmu. Feng Yunbo sangat marah dan ingin membunuh, dan auranya yang kuat langsung tertuju pada Aiden. Ayah! Feng Xiaotian berteriak, Yi terluka saat berusaha menyelamatkan saudara Aiden. Jika kamu menyerang saudara Aiden lagi, bagaimana kamu bisa layak untuk Yi? Setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Xiaotian, Feng Yunbo berhenti. Namun Feng Yunju menolak untuk menyerah. Aiden bukan hanya seorang pejuang terlarang di benua itu, ia juga membunuh utusan kuil terlarang. Tentu saja, ini adalah hal sekunder. Yang paling penting adalah putra kesayangannya Feng Hua juga meninggal secara tragis di tangan Aiden. Pembunuhan seorang anak harus dibalaskan. Paman kedua, kamu bertindak terlalu jauh.
Melihat paman keduanya Feng Yunju hendak menyerang Aiden, Feng Xiaotian menjadi geram dan langsung menggunakan kultivasinya untuk menyerang Feng Yunju. Xiaotian, apakah kamu ingin bertarung dengan paman kedua? Feng Yunju menghardik. Paman kedua, kamu sudah menyakiti Yi. Jika kamu masih bersikeras menyerang kakak Aiden, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Feng Xiaotian berkata dengan marah. Bagus sekali. Kalau begitu, paman kedua akan memberimu pelajaran, agar kamu tidak bersama orang ini sepanjang hari dan membawa bencana bagi keluarga Feng. Feng Yunju berteriak pelan dan segera mengambil tindakan. Kekuatan sihir yang dahsyat hampir membunuh Feng Xiaotian dalam sekejap. Mereka sama sekali bukan kultivator dengan level yang sama. Satu gerakan saja sudah cukup untuk membuat Feng Xiaotian mundur beberapa langkah. Kakak kedua, kamu terlalu lancang. Feng Yunbo tidak dapat menahannya lagi, dia menghela napas dan berdiri. Kedua bersaudara itu hampir sama kekuatannya, tetapi Feng Yunbo, sebagai kepala keluarga Feng dan kakak tertua, memang lebih kuat. Kakak, apakah kamu mencoba melindungi Aiden? Feng Yunju bertanya. Keluarga Feng, sekarang akulah yang memegang kendali. Feng Yunbo juga sangat tidak puas. Meskipun keduanya bersaudara, mereka telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Secara khusus, Feng Hua mengandalkan bantuan Feng Yunju untuk melakukan banyak hal jahat yang menyebabkan kemarahan publik. Dia ingin memberinya pelajaran beberapa kali, tetapi dihentikan oleh Feng Yunju. Ketika Feng Yunbo mengetahui bahwa Aiden telah membunuh Feng Hua, dia sebenarnya mendukungnya dalam hatinya. Saudaraku, kamu harus mengerti bahwa orang ini adalah seorang pejuang. Aku rasa kamu lebih tahu daripada aku apa yang dimaksud dengan seorang pejuang di daratan utama. Jika kita tidak menyingkirkan orang ini, keluarga Feng kita sudah musnah sejak lama. Feng Yunju berteriak. Kau tak perlu memberitahuku hal ini, aku sudah hafal semuanya. Feng Yunbo menunjukkan sisi kuatnya. Dia melirik Aiden dan ingin membunuh Aiden. Tetapi jika menyangkut putri yang paling dicintainya, dia lebih baik mati daripada tidak melindunginya. Feng Yunbo akhirnya melunakkan hatinya. Ia menghela napas dan berkata, kau bisa pergi ke kota Jiuji sendiri. Keluarga Fengku tidak bisa menahanmu. Aiden mungkin mengerti, dan dia benar-benar tidak ingin tinggal di keluarga Feng lagi. Kalau aku lama-lama tinggal di keluarga Feng, aku takut aku benar-benar akan melibatkan orang-orang ini. Dia melirik Feng Yi, lalu berkata kepada Feng Xiaotian dengan sungguh-sungguh, Saudara Xiaotian, kamu harus melindungi jiwa Yi yang tersisa. Suatu hari nanti aku akan kembali untuk membangunkan Yi. Sambil berbicara, Aiden menangkupkan kedua tangannya, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar. Melihat ini, Feng Yunju hendak mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Feng Yunbo. Kakak, apa maksudmu? Tidak perlu mengejarnya, dia sudah meninggalkan keluarga Feng dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Feng kita. Feng Yunju mendengus dingin dan berjalan pergi. Setelah meninggalkan keluarga Feng, Aiden melakukan perjalanan melintasi benua yang luas ini. Dunia ini terlalu misterius. Tidak seperti surga, juga tidak seperti negeri asing yang gelap. Ini bukan dunia kecil yang rahasia, tetapi dunia besar yang nyata dari evolusi alami. Selain fakta bahwa sistem kultivasinya agak istimewa, yang membuatnya semakin gelisah adalah tampaknya ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasi bumi yang luas dan mengawasi semua makhluk hidup. Dengan kata lain, setiap gerakan, setiap bunga dan pohon di dunia ini tampaknya diawasi oleh sesuatu. Namun, Aiden tidak terlalu memikirkannya. Jika dia tidak dapat menghancurkan segel dan mengembalikan kultivasinya ke tingkat keabadian sejati, mustahil baginya untuk menemukan petunjuk apapun tentang dunia ini. Pada saat yang sama, Istana Terlarang sekali lagi mengirimkan utusan dewa tingkat tinggi untuk menyebarkan berita ke seluruh benua dan mengumumkannya kepada dua kekuatan utama iblis dan Taoisme. Siapapun yang dapat memberikan informasi tentang pembunuh utusan dewa akan diundang untuk memasuki kuil terlarang di puncak Qingtian. Aiden pergi jauh ke utara, menyeberangi padang pasir yang luas, dan akhirnya melihat kota manusia di depan. Begitu memasuki kota, kami menyadari bahwa ini adalah kota Jiuji. Aiden sangat berhati-hati di kota Jiuji, melihat ada banyak iblis di kota itu, banyak di antaranya yang sangat kuat. Hei, kalian mendengarnya. Seseorang membunuh utusan Istana Terlarang belum lama ini. Benar-benar. Siapa yang berani membunuh utusan Tuhan? Bukankah ini gila? Masih belum jelas. Orang-orang kuat di Istana Terlarang juga sedang menyelidiki, dan telah mengeluarkan pemberitahuan untuk memberitahu dua kekuatan besar sihir dan Taoisme untuk bersama-sama mencari pelaku sebenarnya. Aiden tidak dapat menahan tawa dalam hati ketika mendengar orang-orang membicarakannya. Yang disebut utusan Tuhan itu hanyalah seorang kultivator biasa dengan tingkat kultivasi yang setara dengan alam jiwa baru lahir, namun dia berani menyebut dirinya dewa. Bab 1988, Pemilihan. Kota Jiuji besar dan megah, namun kalah bersaing dengan kota-kota di surga. Karena itu, Aiden tidak terkejut dan berjalan tanpa tujuan di daerah itu. Untuk menemukan cara kembali secepat mungkin, roda waktu secara tidak sengaja memicu kekuatan aneh yang dihasilkan oleh mayat kaisar. Itu langsung hancur sepanjang waktu, menyebabkan kultivasinya tersegel dan jatuh ke dunia ini. Sekarang saya ingin kembali,
tetapi saya tidak tahu harus kemana. Tidak ada makhluk abadi sejati di dunia ini. Yang paling kuat adalah para kultivator di puncak lautan kesadaran di puncak alam manusia, yang kira-kira setara dengan puncak transformasi roh. Kemudian, menurut apa yang dikatakan Feng Xiaotian dan Feng Yi, makhluk tertinggi di istana terlarang mungkin telah mencapai alam reinkarnasi. Dan di atas istana terlarang, ada alam dewa lainnya. Hanya dengan mencapai reinkarnasi, seseorang dapat mencapai alam suci itu. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Aiden yang besar. Mungkin yang disebut alam dewa adalah dunia surga agung tempat dia berada sebelumnya. Namun setelah dipikir-pikir, tampaknya tidak demikian. Ketika dia menjadi dewa abadi Haotian, dia telah menjelajahi semua surga dan dunia, serta ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah menemukan dunia abadi Guo. Dunia ini sangat aneh, aliran waktu dan ruang benar-benar berbeda dari dunia luar. Menggabungkan semua faktor ini, Aiden tidak bisa menahan senyum pahit dan mendesah, sepertinya aku harus pergi ke istana terlarang ini. Mungkin, hanya dengan pergi ke istana terlarang seseorang dapat memahami kebenaran dunia ini. Memikirkan hal ini, Aiden tidak ragu lagi dan berjalan langsung menuju pusat kota Jiuji. Feng Yunbo sebelumnya mengatakan bahwa dia akan membawanya ke kota Jiuji, di mana para master akan membawanya ke istana terlarang. Setelah tiba di pusat kota Jiuji, Aiden menemukan sebuah alun-alun terbuka yang luas. Ada 9 pilar batu besar di alun-alun, dan masing-masing pilar diukir dengan rune yang padat. Yang paling menakjubkan adalah para biksu dari segala penjuru berbaris dan melewati alun-alun yang ditutupi oleh 9 pilar batu satu demi satu. Setelah setiap biksu lewat, cahaya putih akan dipancarkan, dan kekuatan cahayanya mungkin berbeda. Di ujung lain dari 9 pilar batu, sekelompok biksu dengan kultivasi yang relatif kuat berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung mereka, dan tampak sangat tidak puas dengan para biksu yang terus melewati pilar-pilar batu tersebut. Aiden sedikit terkejut. 9 pilar batu ini membentuk semacam formasi, seolah-olah digunakan untuk melindungi para biksu ini. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Karena penasaran, Aiden menarik seorang kultivator ke samping dan bertanya. Biksu itu memutar matanya ke arah Aiden dan berkata, apakah ini pertama kalinya kamu di kota Jiuji? Ya. Aiden mengangguk. Tidak heran dia bahkan tidak tahu tentang seleksi bakat yang hanya terjadi satu kali dalam satu dekade di kota Jiuji. Pemilihan bakat. Aiden menjadi semakin penasaran. Tentu. Biksu itu melanjutkan penjelasannya, setiap 10 tahun, istana terlarang akan mengirim utusan dewa ke berbagai bagian benua untuk memilih biksu dengan bakat luar biasa untuk berlatih di istana terlarang. Tentu saja, kota dan pasukan biasa tidak memiliki kualifikasi itu. Kota Jiuji adalah kota terbesar dalam wilayah ratusan juta mil ini. Penguasa kota Chen Feitian telah lama menjadi orang kuat di tahap tengah lautan kesadaran, jadi kota Jiuji kita secara alami memiliki kualifikasi. Mengapa semua orang ingin pergi ke istana terlarang untuk berlatih? Aiden bertanya lagi. Tanpa diduga, biksu itu menatap Aiden seolah-olah dia orang bodoh, dan berkata dengan tidak sabar, aku tidak akan berbicara denganmu lagi, aku juga harus berpartisipasi dalam pemilihan bakat. Setelah berkata demikian, sang biksu pun bergegas menuju 9 pilar batu itu. Ketika biksu itu melewati pilar-pilar batu, 9 pilar batu itu tampak aktif dan mulai bersinar, tetapi cahayanya sangat redup. Jelaslah bahwa kultivator tadi telah gagal. Dia tidak memiliki bakat dan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke istana terlarang untuk berlatih. Menurut apa yang dibahas para pendeta itu, hanya mereka yang dapat memicu cahaya kuat tingkat 3 atau lebih melalui pilar batu dapat dianggap memiliki bakat yang memenuhi syarat. Istana terlarang adalah kekuatan paling misterius di dunia ini. Istana ini terletak di puncak Qingtian sepanjang tahun dan terletak di tengah-tengah burial abis. Tidak peduli apakah seseorang adalah seorang kultivator iblis atau kultivator Tao, mereka harus mematuhi perintahnya. Bisa memasuki istana terlarang untuk berlatih memang menjadi impian semua makhluk hidup di benua abadi. Namun persyaratan istana terlarang memang sangat ketat, dan Aiden membuat perkiraan kasar. Dalam waktu setengah jam, setidaknya 100.000 kultivator di kota Jiuji melewati 9 pilar batu, tetapi tidak ada yang dapat memenuhi persyaratan. Melihat pemandangan ini, Aiden memikirkannya dan berjalan mendekat. Dia memutuskan untuk mencobanya dan memasuki istana terlarang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pikiran bawah sadarnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin meninggalkan dunia ini dan menemukan keabadian sejati di benua abadi, istana terlarang adalah kuncinya. Aiden berbaur dengan kerumunan dan berjalan menuju 9 pilar batu dengan angkuh. Ketika dia berjalan menuju pilar-pilar batu, tiba-tiba 9 pilar batu itu bergetar pelan, lalu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seketika seluruh hadirin terkejut dan semua orang berdiri serentak. Siapa sebenarnya yang memicu reaksi pilar batu dan menyebabkan 9 cahaya ekstrim meledak? Ya Tuhan, ini adalah satu-satunya waktu dalam jutaan tahun di mana seseorang mampu memicu 9 cahaya ekstrim. Jenius, benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Semua kultivator sangat terkejut. Cahaya 9 ekstrim adalah cahaya paling cemerlang dari 9 pilar batu di kota Jiuji. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat memicu 9 cahaya. Selama jutaan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Hari ini, 9 cahaya ekstrim dipicu.
Penguasa kota Chen Feitian memimpin banyak ahli dan mengirimkan pikiran spiritual yang kuat untuk memindai, tetapi ada begitu banyak kultivator di alun-alun sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang memicunya. Tidak diragukan lagi bahwa akulah yang memicu 9 cahaya ekstrim. Di tengah kerumunan, seorang pria berpakaian putih, dengan tangan di belakang punggungnya, berteriak dengan bangga dan percaya diri. Ada cahaya yang melonjak dari tubuh orang ini, dan dia adalah seorang kultivator di tahap awal lautan kesadaran. Dia benar-benar kuat di usianya. Dia berdiri dan membuat keributan. Bukankah itu Xuan Jizi, sang jenius dari Sekte Xuanshen? Aku tidak menyangka kalau jenius Sekte Xuanshen juga akan datang ke kota Jiuji. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari kekuatan teratas benua, dia benar-benar dapat memicu 9 cahaya ekstrim. Terjadi keributan di antara kerumunan, dan seseorang mengenali identitas pemuda berpakaian putih. Orang ini adalah jenius Xuan Jizi dari Sekte Xuanshen, yang merupakan salah satu kekuatan teratas di seluruh benua dan dapat dikatakan sebagai tempat suci di hati para kultivator. Oleh karena itu, Xuan Jizi tanpa malu-malu berdiri dan mengatakan bahwa dialah yang memicu 9 cahaya ekstrim, dan tidak ada yang meragukannya. Tuan kota Chen Feitian datang sendiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan sopan, Anda layak menjadi seorang jenius dari Sekte Xuanshen. Selamat. Xuan Jizi tersenyum percaya diri dan berkata, apa gunanya 9 cahaya ekstrim? Aku akan melangkah ke istana terlarang untuk berlatih seni keabadian tertinggi. Selamat Xuan Jizi. Xuan Jizi pasti akan membawa kejayaan bagi Sekte Tao kita dan memimpin tren seluruh benua abadi. Banyak biksu berteriak memberikan pujian. Sejak dimulainya konferensi seleksi, setidaknya 1 juta biksu muda telah datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi, tetapi sampai saat ini, hanya Xuan Jizi yang lulus ujian dan memicu 9 cahaya ekstrim yang paling langka. Bab 1989, 9 cahaya ekstrim. Persyaratan seleksi untuk istana terlarang sangat tinggi, dan siapapun yang berhasil lulus ujian seleksi seperti itu tidak diragukan lagi adalah orang yang luar biasa. Mereka semua adalah talenta-talenta top yang memimpin seluruh benua, seperti Xuan Jizi. Xuan Jizi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengenakan jubah putih seputih salju, menikmati pemujaan dari banyak biksu. Saat ini, Aiden sudah tidak tahan lagi. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Yang disebut 9 cahaya ekstrim jelas dipicu olehnya, dan Xuan Jizi jelas mengambil alih tempat yang pertama. Sahabatku, apakah kau yakin kaulah yang memicu 9 cahaya ekstrim? Aiden bertanya dengan tenang. Xuan Jizi tertegun sejenak, lalu menatap Aiden. Melihat Aiden baru saja memasuki alam spiritual, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Jika bukan aku yang memicunya, mungkinkah kamu, seekor semut, yang memicunya? Xuan Jizi sangat arogan dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Seperti yang kau katakan, 9 cahaya ekstrim sebenarnya dipicu olehku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aiden berkata dengan tenang. Hahaha. Siapakah semut ini? Lucu sekali dia begitu tidak tahu malu. Beraninya kau, seorang pemula dalam kultivasi spiritual, mengklaim telah memicu 9 cahaya ekstrim. Minggirlah atau aku akan menghancurkanmu baik secara fisik maupun spiritual. Banyak kultivator tertawa terbahak-bahak, terutama kultivator lain dari Sekte Xuanshen yang mengikuti Xuan Jizi, yang mau tidak mau ingin menyerang Aiden. Aiden mencibir berulang kali. Tampaknya ada orang seperti Xuan Jizi di alam, waktu, dan ruang yang berbeda. Aturan bahwa yang kuat dihormati tidak pernah berubah dimanapun. Pilihannya cuma aku atau kamu, aku akan menunggu dan mencoba. Aiden berkata dengan dingin. Semut, apakah kamu ingin mati? Xuan Jizi mendengus dingin. Bagaimana? Tidak berani. Aiden berkata dengan nada sinis. Anda. Wajah Xuan Jizi tampak sedikit tidak senang. Dia terbiasa bersikap sombong dan mengira dirinya adalah pendeta Tao nomor 1 di benua ini. Namun sekarang ini sama saja dengan diprovokasi oleh Aiden di depan umum. Jika dia tidak berani setuju, itu pasti akan memengaruhi posisinya sebagai seorang jenius. Baiklah, karena kau berani menantangku, aku akan memastikan kau mati dengan sadar. Xuan Jizi mendengus dingin, dan semua kekuatan sihirnya melonjak dalam sekejap. Dia memang berada pada tahap awal laut kesadaran, sebanding dengan tahap awal alam transformasi roh. Garis-garis energi melonjak, dan Xuan Jizi bermandikan cahaya, tampak suci dan kuat. Xuan Jizi layak menjadi orang nomor 1 di generasi muda tradisi Tao daratan. Pada usia ini, dia sudah mencapai level laut kesadaran. Sungguh menakjubkan. Aku sangat malu. Chen Feitian dan beberapa kultivator veteran terkejut. Pada usia Xuan Jizi, kultivasi mereka tidak dapat mencapai alam laut kesadaran. Di bawah pengawasan orang banyak, Xuan Jizi berjalan menuju 9 pilar batu lagi dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang menahan napas dan menatap pilar batu. Begitu Anda melangkah ke dalam jangkauan pilar batu, 9 pilar batu akan bereaksi dan mengeluarkan cahaya 9 kutub. Orang jenius itu langka, terutama mereka yang bisa memancarkan 9 cahaya ekstrim. Semua orang ingin menyaksikan kilatan 9 cahaya ekstrim lagi, jadi mereka sangat gembira dan menatapnya dengan saksama. Xuan Jizi juga penuh percaya diri, dan dia melangkah ke 9 pilar batu selangkah demi selangkah.
9 pilar batu itu memang bereaksi sedikit dan mengeluarkan seberkas cahaya. Semua orang menahan napas dan menyaksikan pemandangan langka ini. Namun, tak lama kemudian semua orang tercengang. 9 pilar batu itu bereaksi, tetapi mereka masih jauh dari 9 cahaya ekstrim. Memang bersinar, tetapi hanya cahaya biasa, nyaris tak lolos standar pengujian. Ini sama sekali bukan cahaya 9 ekstrim, ini hanya cahaya biasa. Apa yang sedang terjadi? Ini, mungkinkah 9 cahaya ekstrim tadi tidak dipicu oleh Xuanjizi? Bagaimana ini mungkin? Apakah ada yang salah dengan pilar batu uji? Banyak kultivator mulai berdiskusi. Xuanjizi berjalan di bawah naungan 9 pilar batu, tetapi tidak memicu 9 cahaya ekstrim. Hal itu mengejutkan semua pendeta dan mereka menjadi bingung. Tuan Kota Chen Feitian dan beberapa ahli lainnya juga tampak terkejut. Xuanjizi tampak bingung, lalu terkejut dan malu. Apa yang sedang terjadi? Xuanjizi bingung dan mulai berbicara sendiri. Melihat sekumpulan biksu yang padat menatapnya, Xuanjizi merasa sedikit khawatir. Jenius nomor 1 di Sekte Xuanshan dan nomor 1 di generasi muda tradisi Tao Daratan sekarang berada dalam situasi yang sulit. Dia menatap 9 pilar batu besar itu, tiba-tiba berteriak, mengepalkan tinjunya dan menghantam salah satu pilar batu itu. Kekuatan sihir mengamuk, cahaya tinju melonjak, dan langsung mengenai pilar batu. Namun, pilar batu itu didirikan oleh seorang pria kuat dari istana terlarang sejak lama. Mungkin ada rune rahasia di sana, dan Xuanjizi benar-benar dapat meledakkannya. Benar saja, serangan yang tampaknya kuat itu mengenai pilar batu tetapi tidak menimbulkan reaksi apapun. Sebaliknya, 9 pilar batu itu tampaknya diukir dengan formasi pertahanan, dan mereka merasakan serangan itu. 9 pilar batu itu bersinar sendiri-sendiri, dan rune di atasnya berkedip-kedip bersamaan, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Xuanjizi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Saat ini, wajah hanyalah masalah kecil, sedangkan nyawa adalah masalah besar. Dia segera berubah menjadi bola cahaya dan dengan cepat melarikan diri dari area yang ditutupi oleh 9 pilar batu. Meski begitu, Xuanjizi masih terpesona. Kakak. Beberapa murid Sekte Xuanshan bergegas mendekat, mendukung Xuanjizi yang berdiri tidak stabil dan mulai mengajukan pertanyaan. Xuanjizi masih dalam keadaan terkejut. Untungnya, dia berlari cepat, kalau tidak, pukulan tadi sudah cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Sekarang semua orang tercengang dan mengerti. 9 cahaya aurora memang tidak dipicu oleh Xuanjizi, jadi siapa yang memicunya? Mungkinkah itu Aiden? Banyak kultivator memandang Aiden pada saat yang sama, tetapi mereka semua menyangkal gagasan ini. Aiden baru saja memasuki ranah Lingtai. Jika dia benar-benar memiliki bakat seperti itu, kultivasinya pasti sudah mencapai tingkat yang menakjubkan sejak lama. Siapa yang memicu 9 cahaya ekstrim? Tolong tunjukkan dirimu. Chen Feitian menggunakan kekuatan gaibnya dan berteriak ke arah alun-alun besar itu. Namun, tidak ada yang menjawab. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya siapakah orang jenius luar biasa yang bersembunyi di antara kerumunan itu. Benar. Aiden menghela napas dan berkata perlahan, aku sudah mengatakan bahwa cahaya pilar batu ini dipicu olehku. Mengapa kamu tidak mempercayainya? Oh, orang ini sungguh tidak tahu malu hingga dia benar-benar mempercayainya. Bahkan jika 9 cahaya ekstrim tidak dipicu oleh Xuanjizi, itu jelas bukan sesuatu yang dapat kamu picu. Semua orang melontarkan komentar sarkastis, tapi Aiden tak peduli. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia berjalan menuju 9 pilar batu itu selangkah demi selangkah di hadapan semua orang. Saat Aiden melangkah memasuki area 9 pilar batu, 9 pilar batu itu bergetar sedikit sesaat. Kemudian, 9 pilar batu itu memancarkan cahaya terang yang luar biasa megah dan kuat. Pada saat ini, semua orang tercengang, mulut mereka terbuka lebar karena terkejut, menatap kosong ke pemandangan itu. Ya Tuhan, dialah yang benar-benar memicu 9 cahaya ekstrim. Luar biasa, jenius sejati. Kami cukup beruntung untuk melihatnya, dan itu sepadan dengan nyawa kami. Bab 1990, Guncangan Eksternal. Aiden bermandikan cahaya 9 kutub, dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tenang dan alami. Dia merasa bahwa apa yang disebut cahaya 9 kutub ini agak familiar dan agak aneh, dan tampak berbeda dari kekuatan umum benua abadi ini. Aiden memejamkan matanya dan merasakan apa yang disebut cahaya 9 kutub. Ia merasakan kekuatan misterius bergejolak di dalam tubuhnya. Hal ini sangat mengejutkannya. Mungkinkah apa yang disebut cahaya 9 kutub ini berhubungan dengan dunia surga? Akan tetapi, saat ia ingin menjelajah lebih jauh, cahaya kutub 9 menghilang. 9 pilar batu besar berdiri megah di sini, tak bergerak. Aiden juga membuka matanya dan berjalan perlahan di depan semua orang. Banyak sekali biksu yang gembira, mereka cukup beruntung dapat menyaksikan sendiri kejeniusan seorang yang tak tertandingi. Bolehkah aku bertanya dari sekolah atau sekte mana kamu belajar, adik kecil? Chen Feitian adalah orang pertama yang berjalan mendekat dan bertanya dengan penuh semangat. Tidak ada sekte atau sekolah. Aiden berkata dengan tenang. Hal ini membuat semua orang semakin terkejut. Si jenius ini ternyata seorang kultivator biasa. Ini sungguh mengejutkan.
Adikku, bakatmu tak tertandingi dan telah memicu cahaya 9 ekstrim. Sebentar lagi utusan dewa akan datang ke istana terlarang untuk membawamu pergi. Untuk sementara, tinggallah di kota 9 ekstremku. Sebagai penguasa kota Jiuji, Chen Feitian tampak sangat bahagia. Tidak peduli apa, Aiden dipilih oleh kota Jiuji, dan akan sangat bermanfaat bagi kota Jiuji jika berita ini tersebar. Akan ada hadiah di istana terlarang. Pada saat ini, wajah Xuan Jizi menjadi pucat dan dia mendengus dingin. Aiden mengerutkan kening, melirik Xuan Jizi, dan bertanya, kenapa kamu tidak menerimanya? Xuan Jizi tidak hanya tidak puas, tetapi juga marah. Dia ingin segera membunuh Aiden dan menyingkirkannya sesegera mungkin. Tidak diragukan lagi, berdasarkan bakatnya dalam ujian ini, Aiden akan mencapai hal-hal yang tak terbatas di masa depan, dan jauh melampauinya. Maka kedudukannya sebagai orang nomor satu di generasi muda tradisi Tao akan hilang. Jadi bagaimana jika Anda telah memicu 9 cahaya? Kamu hanya seekor semut. Sebaiknya kamu tidak menonjolkan diri, kalau tidak aku bisa membunuhmu dengan satu jari kapan saja. Xuan Jizi mengancam. Jika tidak bisa bersaing dalam hal bakat, maka bersainglah dalam hal kultivasi. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Aiden memang tidak tinggi sekarang, dia baru saja memasuki tahap spiritual, sementara Xuan Jizi sudah menjadi orang kuat di alam lautan kesadaran. Melihat seluruh benua abadi, tingkat laut kesadaran sebenarnya langka. Oleh karena itu, Xuan Jizi memiliki prestasi seperti itu di usianya, yang memang merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Kalau bisa masuk ke dalam istana terlarang, lama-kelamaan bisa mencapai puncak lautan kesadaran, bereinkarnasi, dan besar kemungkinan bisa naik ke alam surga. Tapi sekarang, tempat ini jelas milik Aiden, dan Xuan Jizi merasa sangat kesal. Apakah kamu pikir kamu kuat? Aiden berkata dengan dingin. Jika kultivasinya tidak disegel, dia bisa saja membunuh Xuan Jizi ribuan kali hanya dengan satu tarikan napas. Apakah kamu ingin mencobanya? Xuan Jizi sangat berbahaya dan sengaja mencoba membuat Aiden marah. Jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang Aiden sekarang, itu tidak pantas di depan umum. Namun jika Aiden mengambil inisiatif untuk menyerang, itu akan menjadi masalah lain. Kalian berdua, harap bersabar. Harap bersabar, kalian berdua. Melihat kedua pria itu tampaknya hendak bertarung, Chen Feitian bergegas mendekat untuk menghalangi mereka. Xuan Jizi, kamu adalah jenius nomor satu di Sekte Xuan Shen dan statusmu dihormati. Adik kecil ini adalah seorang kultivator biasa yang tidak dikenal. Hari ini dia telah memicu cahaya 9 ekstrim. Di masa depan, dia dapat mewakili kota 9 ekstrim saya untuk memasuki istana terlarang dan berlatih seni abadi. Tolong jangan menimbulkan konflik. Kalian semua berasal dari tradisi Tao dan harus bersatu sebagai satu. Xuan Jizi mendengus dingin, menatap Aiden, dan memperingatkan, aku akan membiarkanmu pergi kali ini demi penguasa kota. Aiden mengabaikannya dan datang ke rumah tuan kota atas undangan Chen Feitian. Menurut Chen Feitian, istana terlarang akan mengirim utusan untuk mengundang Aiden memasuki istana terlarang untuk berlatih sebentar lagi. Istana terlarang menyimpan rahasia terbesar dunia ini. Konon, orang kuat manapun yang keluar dari istana terlarang sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh benua. Tidak peduli apakah itu 3 raksasa dari pihak kultivasi iblis atau orang kuat ortodoks dari pihak kultivasi Tao, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan istana terlarang. Hanya aliansi bela diri yang dahulu kala melahirkan prajurit-prajurit yang kuat. Prajurit-prajurit ini memiliki tubuh yang kuat tak tertandingi dan kekuatan tempur yang luar biasa, dan dapat bersaing dengan istana terlarang. Namun pada akhirnya, orang-orang kuat dari istana terlarang dikirim, memanggil semua kekuatan dunia iblis di benua itu untuk bergabung dan menghancurkan aliansi bela diri sepenuhnya. Istana terlarang bahkan mengeluarkan larangan, membunuh semua prajurit di seluruh benua, yang mengakibatkan tidak ada lagi prajurit yang tersisa di seluruh benua sejak saat itu. Setelah mengetahui hal-hal ini, Aiden tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional. Tegasnya, dia sekarang adalah seorang pejuang, dan apa yang dia latih adalah keterampilan bela diri tertinggi, seni bela diri tingkat ke-10. Metode ini berfokus pada pembentukan tubuh dan keterampilan tempur. Saat ini, Aiden telah membuka 2 level pertama. Ia juga mencoba membuka 8 lapisan terakhir, tetapi tidak bisa. Memikirkan instruksi yang diberikan kepadanya oleh pemimpin lama Chang Yue sebelum kematiannya, Aiden merasa sedikit tersentuh. Dia secara tidak sengaja tertarik ke dunia ini, dan Chang Yue dapat dikatakan sebagai penyelamatnya. Pada waktunya, saat ia menemukan keabadian sejati dan membuka segelnya, ia akan membalaskan dendam atas para prajurit yang mati. Selama beberapa hari, Aiden tidak pergi kemanapun dan meminta Chen Feitian mencari tempat terpencil untuk mulai berlatih. Dia perlu meningkatkan kultivasinya secepat mungkin, karena perjalanan menuju istana terlarang ini penuh dengan hal yang tidak diketahui. Dia selalu merasa bahwa istana terlarang tidak sesederhana kelihatannya, dan mungkin menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Pada saat yang sama, dalam bentangan waktu yang luas, ada gelombang waktu yang memercik dan fragmen waktu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. 2 lampu peri warna-warni melaju melawan arus waktu, dan tidak diketahui berapa banyak waktu dan ruang yang telah mereka lalui. Saat kedua cahaya peri itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat, makhluk seukuran kepalan tangan dan objek berbentuk roda muncul dari keduanya.
Itulah binatang waktu dan roda waktu. Kau membunuhku. Sang binatang waktu mengutuk dan memandang roda waktu. Ini mengerikan. Tubuh abadi tuanku meledak dengan kekuatan aturan, yang memengaruhi seluruh waktu dan ruang di masa lalu, sekarang, dan masa depan, memengaruhi seluruh surga dan dunia, menyebabkan waktu dan ruang menjadi kacau, dan bahkan aku hampir diasingkan. Roda waktu tampaknya merasa bersalah dan terus memancarkan cahaya periwarna-warni yang redup tanpa menanggapi. Tidak apa-apa sekarang. Aku tidak tahu ruang dan waktu mana yang telah dimasuki Aiden. Bahkan aku tidak bisa merasakannya. Kurasa dia tidak akan bisa kembali dalam kehidupan ini. Binatang waktu adalah peri waktu yang dapat bepergian melintasi waktu dan ruang yang berbeda, tetapi tidak dapat menemukan Aiden. Pada hari itu, kematian roda waktu merangsang mayat kaisar, dan kekuatan aturan yang mengerikan meletus dari mayat kaisar, menghancurkan semua batasan dan mengganggu waktu. Hal ini menyebabkan gangguan dalam ruang dan waktu, dan mereka semua tersedot ke dalamnya. Binatang waktu dan roda waktu baik-baik saja, lagi pula, keduanya berhubungan dengan waktu. Setelah melalui berbagai kesulitan yang tak terhitung, mereka akhirnya kembali ke waktu dan ruang nyata ini. Namun, Aiden tidak seberuntung itu. Dia tidak tahu di mana dia diasingkan dalam waktu dan ruang, dan dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Dalam sungai waktu yang panjang, sekilas pandang dapat berarti 10.000 tahun, dan hembusan napas dapat berarti perubahan era yang tak terhitung jumlahnya, dan segala macam hal aneh dapat terjadi. Lupakan saja, mari kita kembali ke waktu dan ruang nyata terlebih dahulu. Sang binatang waktu sangat tidak senang dan berubah menjadi bola cahaya dan bergegas ke sungai waktu yang panjang. Roda waktu bergetar dan mengikuti. Bersambung.